Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian kita Surat Al-Baqarah ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ngendika sira Muhammad, ucapkanlah olehmu wahai Nabi Muhammad. Mangkana sing sapa ana sapa man iku adu wali Jibrila, dadi satru marang malaikat Jibril. Barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, ini Nabi Muhammad berkata, disuruh oleh Allah berkata kepada Bani Israel. Karena Bani Israel pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, yang membawa wahyu kepadamu itu siapa? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, yang membawa wahyu kepadaku adalah Jibril. Maka Bani Israel mengatakan, kalau begitu saya enggak mau, karena Jibril adalah musuh kami. Jadi Bani Israel itu memusuhi malaikat Jibril. Maka Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan siapa yang memusuhi Jibril. Fa innahu mongko setuhune malaikat Jibril iku nazzalahu nurunake malaikat Jibril ing Quran ala qalbika ing atase ati ira biiznillahi kelawan perintahe Gusti Allah. Karena sesungguhnya malaikat Jibril adalah malaikat yang telah menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu kepada hatinya Nabi Muhammad, dan itu atas izin atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat Jibril itu memberi wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad bukan karena semata-mata keinginan malaikat Jibril. Itu bukan perkataan Jibril. Itu adalah perintah dari Allah kepada malaikat Jibril supaya malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Musaddiqon hale ambenerake lima baina yadaihi maring barang kang tetep ing dalem sedurunge Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk membenarkan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak bertentangan dengan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Jadi tidak bertentangan dengan Taurat, tidak bertentangan dengan kitab Zabur, tidak bertentangan dengan kitab Injil. Ketika Taurat, Zabur, dan Injil itu masih murni. Umpamanya dalam kitab Taurat itu di sana dijelaskan bahwa ada hari akhirat, ada surga, ada neraka, ada hari kebangkitan, ada hari mahsyar. Itu semua pun oleh Al-Qur'an dijelaskan sama dengan yang dijelaskan dalam kitab Taurat. Jadi Al-Qur'an itu musaddiqon lima baina yadaihi, membenarkan terhadap kitab-kitab yang ada sebelum Al-Qur'an. Wahudan lan dadi pituduh. Al-Qur'an itu juga berfungsi sebagai petunjuk kehidupan. Jadi orang yang ingin hidupnya benar, ingin hidupnya terarah, ingin hidupnya selamat, maka gunakanlah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu hudan, dadi pituduh, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa busyra
lan dadi bebungah lil mukminina tumrap wong kang padha mukmin kabeh. Dan Al-Qur'an itu menjadi busra lil mukminin, menjadi pembawa berita gembira bagi orang-orang mukmin. Karena orang-orang mukmin dan yang beramal soleh itu menurut Al-Quran dinyatakan nanti akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran menjadi gembira, bahagia hatinya karena dia punya harapan nanti di akhirat akan hidup bahagia. Mangkana sing sapa-sapa wonge ana sapa man iku aduwwal lillahi dadi satru kaduwe Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wa Jibril lan malaikat Jibril wa Mikala lan malaikat Mikail fa innallaha mongko setuhune Allah iku aduwun dadi satru lil kafirina tumrap wong kang padha kafir kabeh. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi para malaikat-malaikat Allah, memusuhi para rasul-rasul Allah, khususnya memusuhi malaikat Jibril dan Mikail, maka Allah pun menjadi musuh mereka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang tergolong memusuhi Allah, para malaikat, para rasul, terutama Jibril dan Mikail, sehingga kita tidak termasuk orang-orang kafir. Walaqad anzalna lan teman-teman wis nurunake sapa ingsun dan sungguh kami telah menurunkan, kaminya kami Allah, ilaika marang sira kepadamu Muhammad ayatin ing pira-pira ayat bayyinatin kang pertelo kabeh. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, yang Al-Qur'an itu banyak ayat, yang ayat-ayat itu semuanya jelas semuanya. Wa ma yakfuru lan ora kufur biha kelawan ayat illal fasiqun angin sapa wong kang padha fasik kabeh. Dan tidak ada satu orang pun yang ingkar terhadap isi ayat Al-Qur'an kecuali orang itu adalah orang-orang fasik. Jadi orang-orang yang enggak percaya dengan isi kandungan Al-Qur'an, apalagi menentangnya atau ragu kepadanya, itu disebabkan karena mereka termasuk orang-orang fasik. Maka pelajarannya kita sebagai orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh ragu sedikit pun terhadap isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Orang yang tidak ragu, orang yang percaya 100% dengan kandungan Al-Qur'an, maka dia disebut orang-orang yang bertakwa dan beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan beriman, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang fasik, apalagi orang-orang yang kafir sampai akhir hayat nanti, sehingga kita semua selamat dunia dan selamat akhirat. Wallahu a'lam bishawab.